Kawakan Jepang tebar ancaman begini ke Indonesia. Kevin Dix masuk skuad, harga pasar timnas Indonesia langsung kalahkan timnas Arab Saudi. Breaking news, timnas Indonesia resmi kedatangan 2 amunisi baru dan langsung jalani proses naturalisasi. Disambut usai tiba di tanah air, JIJS beri reaksi begini jelang hadapi Jepang di GBK. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Baik timnas Jepang Yuto Nagatomo yakin timnya bisa mengalahkan timnas Indonesia. Ya, duel kedua tim akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November mendatang. Pada laga ini, Samurai Biru membawa misi untuk meraih poin penuh demi mempertahankan posisi di puncak klasemen. Sementara itu, skuad Garuda akan berjuang ekstra keras untuk mendapatkan setidaknya 1 poin dari duel tersebut. Tentunya angin segar ada di pihak Jepang yang memiliki kans besar lolos ke Piala Dunia. Yuto Nagatomo menjelaskan mereka sudah mempersiapkan laga ini dengan maksimal. Jepang dalam kepercayaan diri tinggi untuk membawa hasil terbaik dari kandang skuad Garuda. Selain itu, dia menilai bahwa mereka memiliki komposisi tim yang solid dan mereka dalam ambisi tinggi untuk mencapai misi tersebut. Pemain FC Tokyo ini masuk dalam daftar skuad yang tiba lebih dulu di Indonesia. Dia bersama pelatih Hajime Moriyasu sudah mendarat sejak Senin kemarin. Bahkan mereka juga sudah melakukan latihan perdana di Jakarta. Melihat Indonesia, Nagatomo menilai bahwa skuad Garuda saat ini sudah mulai berkembang positif. Menurutnya, Indonesia sudah mulai menjadi salah satu kekuatan baru di Asia. Tentunya masih butuh waktu agar mereka bisa semakin kuat dan tidak dipandang sebelah mata. Nagatomo juga mengakui bahwa pertandingan melawan Indonesia akan berjalan sengit. Kedua tim akan berusaha menunjukkan kualitasnya selama di lapangan. Mereka juga tidak ingin lengah dan harus kehilangan poin maksimal di pertandingan kali ini. Kami akan menang, kami adalah tim yang kuat, sangat kuat, itu sebabnya kami akan menang. Timnas Indonesia juga adalah tim yang bagus. Ya, mereka telah tumbuh dan berkembang. Sulit untuk memprediksi hasil skor, tapi kami yang akan menang, kata Yuto Nagatomo. Timnas Futsal Indonesia kembali ke tanah air setelah meraih juara Piala AFF 2024 di Thailand. Kehadiran Evan Somoulina CS pun disambut supporter dengan yel-yel dan pengalungan bunga. Skuad asuhan Hector Souto tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta malam tadi. Ya, Timnas Futsal Indonesia berhasil menjuarai Piala AFF 2024 setelah mengalahkan Vietnam pada laga final. Skuad Garuda menang dengan skor 2-0 melalui gol yang dicetak oleh M. Saifullah dan Ricky Xavier. Hasil ini menjadi gelar kedua bagi Timnas Futsal Indonesia sekaligus memutuskan dominasi dari Thailand. Prestasi skuad asuhan Hector Souto semakin lengkap setelah Wendy Brian meraih penghargaan pemain terbaik. Setelah tiba di Jakarta, Timnas Futsal Indonesia langsung menuju Hotel Fairmont untuk makan malam dengan skuad Timnas Indonesia. Bagi Timnas Futsal Indonesia, ini adalah gelar kedua di turnamen tahunan tersebut. Sebelumnya, tim Merah Putih menjadi kampion pada 2010 berkat kemenangan 5-0 atas Malaysia. Namun, status Raja Futsal Asia Tenggara masih dipegang Thailand. Tim yang dijuluki The Smell Table tersebut telah mengoleksi 15 trofi juara Piala AFF. Respect buat Timnas Futsal yang telah menjuarai dan congratulations for you guys. Skuad Garuda semakin kokoh dengan bergabungnya Kevin Dix. Harga pasar timnas Indonesia naik drastis hingga setengah triliun lebih. Ya, baik timnas Indonesia berbakat ini telah resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap berjuang untuk tanah air. Pengalaman Kevin Dix menumput di Eropa, khususnya bersama raksasa Denmark FC Copenhagen menjadikan aset berharga bagi timnas Indonesia. Usia 28 tahun, Kevin Dix datang dengan reputasi mentereng dan nilai pasar yang mencapai angka fantastis, yakni sekitar 69 miliar. Kehadirannya pun langsung mendongkrak nilai keseluruhan skuad Garuda hingga menembus angka 546 miliar. Meski demikian, timnas Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat. Pasalnya, nilai pasar skuad Garuda masih terpaut jauh jika dibandingkan dengan negara-negara sepak bola Asia lainnya.
seperti Jepang yang mencapai angka 5 triliun. Namun skuad asuhan Sintayong mampu mengalahkan rivalnya yaitu Arab Saudi dengan harga pasar 460 miliar. Di antara para pemain timnas Indonesia, Kevin Dix kini menempati posisi kedua dalam daftar pemain dengan nilai pasar tertinggi, menggeser Tom Haye yang sebelumnya berada di posisi tersebut. Haye kini harus puas berada di peringkat ketiga dengan nilai pasar sekitar 52 miliar. Sementara itu, posisi puncak masih kokoh dipegang oleh Messi Girls. Bek berusia 23 tahun ini menjadi pemain termahal di skuad Garuda dengan nilai pasar yang mencapai 173 miliar. Calon pemain naturalisasi Dion Mark dan tim Gevens bakal menjalani serangkaian tes di Jakarta pada 14 November mendatang. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh pelatih tim nasional Indonesia U20 Indra Syafri. Meski demikian, dia belum bisa memastikan apakah Dion Mark dan tim Gevens sudah sah menjadi bagian dari skuad Garuda. Pasalnya, yang menentukan adalah federasi. Dalam hal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Adapun upaya naturalisasi Dion Mark dan tim Gevens itu disebut-sebut untuk memperkuat tim nasional Indonesia U20 di laga Piala Asia yang akan diselenggarakan di Cina pada Februari 2025 mendatang. Ada dua yang sedang diproses, Dion dan tim. Tanggal 14 datang ke Indonesia untuk tes kesehatan, mungkin interview dan sebagainya. Yang lain belum ada, hanya dua itu. Kalau sudah bersalaman dengan ketum kami, itu pasti. Kalau belum salaman, belum pasti. Kami sebagai pelatih hanya memberikan rekomendasi ada dua. Apakah itu bisa atau tidak, nanti tergantung proses federasi kita, ujar Indra Syafri. Kapten tim nasional Indonesia yakni JIJ sudah tiba di Indonesia. Kedatangan JIJ tentu untuk bersiap menghadapi dua laga berat yang akan dihadapi skuad Garuda. JIJ tiba di Hotel Timnas Indonesia malam tadi berbarengan dengan Nathan Choaon. IJ akan menambah kekuatan skuad Sintayong saat menghadapi Jepang. Kedatangan JIJ juga langsung disambut riuh para penggemar. Mereka berharap kehadiran pemain Peneja itu dapat memberikan ketenangan di barisan lini belakang skuad Timnas Indonesia. Usai tiba di tanah air, JIJ juga meminta dukungan penuh supporter Garuda pada dua laga kandang yang akan dihadapi skuad Garuda. Kami membutuhkan dukungan Anda lagi, seperti biasa dalam dua pertandingan mendatang di kandang, ujar JIJ. Sementara itu, persiapan pertama melawan Jepang sudah dilakukan penggawa timnas Indonesia. Beberapa pemain yang sudah datang telah melakoni latihan perdana yang dipimpin langsung oleh pelatih Sintayong. Pemusatan latihan timnas Indonesia jelang lawan Jepang dilangsungkan di Stadion Madia Jakarta malam tadi. Para pemain terlihat sangat antusias melahap menu latihan yang diberikan tim kepelatihan.